Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswiku kelas 10 jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMK Bakti Praja Dukuharu, dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, dalam masa pandemi ini kita mudah-mudahan tetap diberikan satu kekuatan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Buat para CTC mania yang suka banget nonton atau nyimak video tutorial dari kami, selamat ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube kami CTC Computer Tutorial Center. Ya, kali ini kita akan belajar dasar-dasar Visual Basic. Dalam hal ini saya menggunakan Visual Basic 6.0. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Pengetahuan dasar tentang Visual Basic ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya, yang namanya Visual Basic itu salah satu bahasa pemrograman yang sangat mudah dimengerti ya. Sehingga dengan bahasa pemrograman di dalam Visual Basic ini, kita dapat dengan mudah melakukan meskipun oleh orang yang baru belajar membuat program. Ya. Karena Visual Basic itu seperti yang kita tahu berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Kalau dalam pemrograman yang lain kita total harus mengetahui kode script ya, kode program scriptnya seperti apa, kode programnya seperti apa tanpa ada penggambaran ya. Kalau Visual Basic, visual itu artinya penggambaran ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan penggambaran tampilan yang akan dibuat program tersebut ya. Kalau di program yang lain, bahasa pemrograman yang lain kayak misalkan PHP, kita harus tahu kode programnya seperti apa. Di Java, kemudian di bahasa pemrograman yang lain itu juga sama. Kita harus total mengetahui kode-kode programnya. Tapi kalau Visual Basic, orang yang baru belajar bisa dengan mudah mempelajarinya. Ya. Kita lanjut pada bahasa pemrograman Visual Basic ini. Ini ada tampilan dari Visual Basic 6.0 ya. Ini yang namanya menu bar, ini toolbar, kemudian ini Project Explorer, ini property, ini tempat form, kemudian ini toolbox. Ya, kita buka coba dengan menggunakan bahasa Visual Basic ya. Untuk membuka pemrograman Visual Basic, kita bisa melalui layar desktop ya di sini. Kalau misalkan ada Visual Basic, bisa langsung kita klik 2 kali. Kalau di sini tidak ada, kita bisa masuk pada menu Start. Kemudian pada Search Program and File kita tuliskan saja Visual. Ya, maka akan muncul di sini Microsoft Visual Basic 6.0. Bisa langsung kita klik saja. Ini tampilan awal ketika kita membuka program Visual Basic. Di sini ada beberapa icon yang bisa kita pilih. Dalam hal ini saya akan menggunakan standar Excel. Kita klik standar Excel, kemudian kita klik Open. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, sebagaimana tadi teori bahwa ini yang namanya menu bar. Ini menu bar dari mulai file, edit, view, project dan seterusnya sampai help. Kemudian yang berupa icon-icon ini namanya toolbar. Ya. Kalau yang icon di samping kiri ini namanya toolbox. Ya. Kemudian ini project explorer. Kalau ini namanya properties. Ya, ini sudah ada property. Kemudian yang ini namanya tempat form. Ini yang untuk menampilkan program yang akan kita buat ya. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi, di dalam toolbox ada beberapa icon yang bisa kita sebutkan. Yang pertama pointer row ya, pointer row ini. Kemudian ini ada picture box, kemudian ini ada label. Di sini ada text box yang berupa ikonnya adalah AB kecil. Kemudian ini frame, ini ada command button, ini ada checkbox, kemudian option button, ini ada combo box, kemudian list box, kemudian scroll bar,
ini V scroll bar ya. Kalau ini scroll bar yang horizontal ya, dari kiri ke kanan. Ini untuk membuat scroll bar, ini untuk membuat scroll bar yang berupa apa namanya, naik turun ya. Itu. Kemudian ini timer, untuk membuat timer yang membuat pengaturan waktu. Kemudian ini ada drive list box, ini ada file list box, kemudian ini dir list box, save, kemudian line, ada data, image, dan yang terakhir adalah ole ya. Kita bisa mengetahui pada properti ya, konsep dasar pemrograman Visual Basic ini membuat form ya. Intinya itu adalah pembuatan form. Pembuatan form itu bisa kita atur pada properti ya di sini. Ini untuk mengatur misalkan nama form. Nama formnya itu apa? Ini yang secara default itu munculnya form 1 ini. Ya. Kalau misalkan mau kita rubah ya tinggal kita rubah di sini. Ya. Kemudian ada appearance, ada auto redraw, backcolor, ini untuk mengatur warna background ya. Ada border style ya, untuk ketebalan garis. Kemudian caption ini untuk mengatur keterangan gambar dan lain sebagainya. Ada clip control box, draw mode, dan seterusnya. Ini banyak sekali yang bisa kita atur pada properti ya. Kemudian pada Visual Basic ini ada beberapa metode ya, yang bisa kita jalankan untuk membuat sebuah tampilan program. Ada juga event ya, yang beraksi melalui event. Setiap event klik pada command button yang tertulis dalam layar script command one click ya. Baik, sekarang kita pelajari bagaimana caranya membuat project baru. Yang pertama, tampilannya seperti ini. Tadi sudah kita buka bagaimana membuka Visual Basic ya. Ini keterangannya. Kalau tadi saya pilih standar exe. Standar exe itu project standar dalam Visual Basic dengan komponen-komponen yang standar. Jenis project ini sangat sederhana tetapi memiliki keunggulan bahwa semua komponennya dapat diakui oleh semua unit komputer dan semua user meskipun bukan administrator ya. Jadi yang kita gunakan pada standar exe ini itu tampilan yang standar. Programnya bisa kita buka di komputer dengan spek atau jenis manapun ya. Itu bisa kita buka. Kemudian yang lain ada aktif, exe, dan lain sebagainya. Ini tidak perlu kita bahas, nanti kita bahas pada pertemuan lain kali. Kemudian pada tampilan yang pertama, pada form ini ada yang namanya jendela form. Ini jendela form ya. Jendela form itu akan tampil ya untuk membangun tampilan dari program aplikasi yang akan dibuat ya. Di sini kita buat tampilannya seperti apa, program yang akan kita buat, gambarannya seperti apa, kita bisa menggunakan di sini ya. Kemudian berikutnya ada label. Label ini fungsinya untuk membuat tulisan ya. Ini label. Kalau kita klik label, kemudian kita klik dan drag pada form ini, jendela form misalkan seperti ini, akan muncul secara otomatis tulisannya adalah label 1 ya. Untuk menggantinya kita bisa mengganti pada caption ya. Pada caption ini kita ganti misalkan daftar nama ya. Maka di sini pun tulisannya akan menjadi daftar nama ya. Itu seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau kita ganti tulisannya, jenis hurufnya dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan ini. Atau misalkan kita perlu mengganti backcolor ya, warnanya kita ganti misalkan
warna biru ya. Ini warna backgroundnya menjadi warna biru ya, atau warna yang lain misalkan hitam ya, tapi otomatis tulisannya harus warna putih atau warna yang terang ya. Ini kita ganti saja misalkan warna putih saja. Kemudian yang lain kayak misalkan font bisa kita ganti dengan cara kita klik di sini, kemudian kita pilih di sini ya, mau menggunakan font jenis apa, misalkan News 706 BT misalkan. Kemudian font stylenya kita pilih bold, kemudian di sini size-nya atau ukuran kita pilih misalkan 12 ya, kemudian kita klik OK ya. Ini misalkan seperti itu untuk label. Kemudian untuk text box itu ya, kita bisa melihat pada tampilan di sini misalkan hello world ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang lain misalkan text box. Pada text box ini untuk membuat kotak untuk menempatkan tulisan. Misalkan kita klik ini, kita klik dan drag di jendela form misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk ini bisa kita atur, misalkan fontnya mau kita ganti sama seperti tadi misalkan ya, News 706 PT bold, kemudian ukurannya 12, kita klik OK misalkan. Kemudian nanti teksnya kita ganti, misalkan kita kosongkan ya, sehingga nanti bisa diinputkan oleh user ya. Ini text box ini seperti itu. Misalkan ini ganti nama misalkan untuk labelnya ya, nama ini kita bisa perkecil seperti ini bisa kita perpanjang ya misalkan. Jadi nanti ini akan diinputkan oleh user. Pada text box ini tulisan yang akan diinputkan oleh user ya. Kemudian ada command button. Command button ini fungsinya untuk membuat tombol ya. Membuat tombol, misalkan kita klik, kemudian kita klik dan drag di sini ya. Ini secara default akan muncul tulisan command one ya. Captionnya bisa kita ganti. Untuk tulisan command one ini misalkan kita ganti menjadi input name misalkan ya. Kemudian untuk fontnya bisa kita ganti, misalkan kita samakan dengan tadi ya, News 706 PT, kita klik bold, kemudian kita pilih 12, kita klik OK ya. Kalau terlalu kecil, nah bisa seperti ini. Tinggal nanti kalau seperti ini nanti bisa kita buatkan kode programnya biar nanti user bisa menginput di sini. Caranya bagaimana? Inilah yang dimaksud dengan Visual Basic, sehingga ada muncul tampilan gambarnya, tampilan tatap mukanya itu seperti apa, orang itu akan dengan sangat mudah membuatnya ya. Berbeda dengan yang lain, harus dengan kode program. Untuk membuat tampilan seperti ini harus dengan kode-kode program ya, yang bahasanya kadang tidak gampang dimengerti oleh orang umum ya. Itu seperti itu para pemirsa. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Silakan disimak video tutorial yang lain. Oh ya, para City Mania, kalau pengen bagaimana caranya menginstal Visual Basic, itu pada video tutorial yang telah lalu sudah saya siapkan, sudah bisa kalian simak dengan baik. Sehingga kalau misalkan kalian mau menginstal pada komputer atau laptop Anda bisa mempraktekannya sesuai dengan video tutorial yang sudah saya buatkan itu ya. Terima kasih para City Mania dan para siswa-siswiku. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa terus belajar dan belajar.
Sehingga masa pandemi seperti ini tidak akan menyurutkan langkah kita untuk bisa berkreasi, belajar untuk bisa lebih baik lagi. Selamat belajar, selamat bekerja. Sekian dari saya, jangan lupa klik like and subscribe channel YouTube kami, Komputer Tutorial Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.